Nah guys, coba dibayangkan, setelah menjalankan ibadah puasa seharian, menahan lapar, haus, dan tiba-tiba kalian mendapatkan traktiran makanan untuk berbuka puasa. Apa yang kalian rasakan guys? Tentu saja sangat senang dan ingin segera pulang untuk berbuka puasa dengan keluarga kita tersayang dengan makanan traktiran tersebut. Selamat berbuka puasa. Iya, rasa bahagia itulah yang juga dirasakan oleh seorang ojek online yang minggu lalu itu viral karena dia mendapat menu traktiran berupa sate namun berujung maut. Traktiran berupa sate ini akhirnya diketahui berupa sate sianida yang dijadikan menu berbuka puasa oleh ojek tersebut dengan keluarganya yang berakhir dengan pilu. Anak sang ojek akhirnya meninggal dunia karena keracunan. Ternyata sate sianida tersebut ditujukan kepada seorang penerima, namun si penerima menolak karena tidak mengetahui siapa pengirimnya. Bapak ojek ini pun memposting pengalaman sedihnya ke media sosial dan viral. Apakah ini salah penerima atau ojeknya? Enggak dong. Tentu saja ini masalah si pengirimnya yang telah melakukan praktik pembunuhan dan dia harus segera ditangkap dan diadili. Sate maut atau sate sianida yang salah sasaran. Cerita ini panjang dan dramatis banget, namun berakhir pilu dan mengorbankan nyawa orang yang tidak bersalah. Nah guys, mari kita simak kronologinya lengkap dan Anda di acara nonton, remote nonton, kita bersama Dode. Mari kita bahas. Sebelum kita mulai, mari kita doakan agar sang bapak ojek ini bisa sabar dan tabah dengan kondisinya saat ini. Semoga pahala dan rezekinya dilancarkan oleh Tuhan. Dan semoga anaknya bisa tenang dan bahagia di alam sana. Kasus sate maut ini berawal dari di hari Minggu tanggal 25 April 2021 sekitar pukul 3.30 sore. Seorang ojol atau ojek online bernama Bandiman baru saja menunaikan salat asyar di Masjid Nur Alam di Jalan Gayam, Umbul Harjo, Yogyakarta. Kemudian ada seorang perempuan bernama Nani Apriliani Nurjaman atau kita panggil saja dengan Tika yang menghampiri dia dan meminta Bandiman untuk mengirimkan paket takjil secara offline. Jadi dia tidak pakai aplikasi offline gitu ya. Dia langsung memberikan paket untuk diantarkan. Bandiman ini pun mengiyakan karena dianggap sebagai rezeki dengan meminta uang transport sebesar 25.000 tapi dikasih 30.000. Dan sisa kembalian 5.000-nya pun diberikan kepada Bandiman. Tujuan paket takjil ini adalah dikirimkan kepada Tommy yang beralamat di Villa Bukit Asri, Bangun Jiwo, Bantul. Dan apabila ditanya, bilang saja makanan itu dikirim dari Hamid yang tinggal di Pakualaman. Nah, setelah sampai di tujuan, Bandiman pun memberikan paketnya kepada istri Tommy. Namun, istri Tommy menolak paket tersebut karena dia merasa tidak mengenali siapa pengirim dan paket itu diberikan kepada Bandiman sebagai makanan untuk berbuka puasa. Nah, sekitar pukul jam 6.37 sore, tiba saat berbuka puasa nih. Paket sate tersebut pun dimakan oleh keluarga Bandiman tanpa rasa curiga sedikit pun. Bandiman sempat mencicipi satenya satu tusuk tanpa kuah dan bumbu, dan anaknya mencicipi 2 tusuk. Istri Bandiman bernama Titik Rini dan anaknya yang baru berumur 10 tahun tersebut bernama Naba Faiz Prasetya kemudian menyantap sate dengan bumbu, kuah, dan lontong. Baru beberapa saat setelah makan sate tersebut, anak dan istri Bandiman pun merasakan pahit di mulutnya dan mereka pun muntah-muntah dan langsung dibawa ke RSUD Kota Yogyakarta. Namun sesampainya di sana, nyawa anaknya sudah tidak bisa diselamatkan lagi dan dinyatakan meninggal dunia. Menanggapi kesedihan ini, Bandiman pun menceritakan kisah pilunya ke sosial media dan viral. Kasus ini kemudian ditangani oleh penyidik Polres Bantul dan dalam 4 hari saja pelaku bernama Nani Apriliani Nurjanan atau dipanggil Tika ini ditangkap. Tika adalah seorang perempuan berumur 25 tahun yang berniat meracuni targetnya yaitu Tommy dan keluarganya dengan alasan sakit hati karena Tommy menikah dengan wanita lain. Awalnya polisi mengalami kesulitan mengungkap identitas pelaku karena tidak terdapat CCTV di sekitar lokasi transaksi. Namun berdasarkan keterangan dari Bandiman, barang bukti dan CCTV di beberapa lokasi yang mungkin dilalui oleh tersangka, melalui itulah polisi berhasil mengungkap identitas pelaku. Menurut Direskrimum Polda Kombes Burkan Rudi Satria, dia menyebut tidak ada perlawanan oleh Tika saat ditangkap. Tika ditangkap di rumahnya yang ada di Bantul, kondisi sedang sendirian di rumah. Sekarang Tika sedang ditahan di Polres Bantul dan polisi masih memintai keterangan untuk penyelidikan lebih lanjut. Menurut Polda Kombes Burkan, motif pelaku ini karena sakit hati ditinggal nikah. Targetnya adalah Tommy yang merupakan seorang anggota Satreskrim dan penyidik senior di Satreskrim Polresta Yogyakarta. Rencana pembunuhan ini juga sudah direncanakan oleh Tika secara hati-hati, yaitu dengan cara mengirim paket sate sianida ini secara offline untuk menghilangkan jejak. Tika memesan racun sianida ini sekitar kira-kira 3 bulan lalu di e-commerce. Racun yang ditaburkan adalah
KCN atau kalium cyanida yang memang sangat berbahaya untuk manusia. Sate cyanida ini sebenarnya ditujukan kepada Tommy, namun salah sasaran hingga menyebabkan Naba Faiz Prasetya, anaknya Bandiman, meninggal dunia. Selain menangkap Tika, polisi juga mengamankan beberapa barang bukti seperti 2 unit motor matic, sepasang sandal, uang tunai 30.000, kunci motor, dan helm. Berdasarkan temuan polisi, juga ditemukan seorang pria berinisial R yang menjadi pemberi ide sate cyanida. Tika ini selalu curhat ke R ketika ada masalah tentang hubungannya dengan Tommy. Kemudian R pun menyarankan untuk kasih pelajaran ke Tommy dengan cara memberikan kalium cyanida tadi dicampur dengan makanan untuk dikirimkan kepada Tommy. Menurut R, efek dari cyanida ini hanya muntah dan diare. Akhirnya Tika pun mengikuti saran dari R dengan membeli cyanida secara online. Cyanida tersebut dicampurkan ke dalam bumbu makanan sate ayam yang sudah dibeli oleh Tika dan dikirimkannya kepada ojek secara offline tanpa pakai aplikasi. Kayak gitu biar tidak ada jejak, guys. Nah, begitulah guys kronologi lengkap dari pembunuhan sate cyanida ini yang salah sasaran. Pelaku pun sudah tertangkap dan terancam penjara seumur hidup atas praktik perencanaan pembunuhan ini, guys. Kita doakan saja kepada korban dan keluarga korban agar selalu tabah dan dikuatkan akan masalah ini. Satu lagi pelajaran untuk kita, guys. Dengan asal sembarang menerima pemberian dari orang lain, guys, terutama makanan ya. Takutnya memang ada orang yang sengaja memberikan kita makanan secara free, tapi ternyata sudah ditaruh racun. Atau ada orang yang mau memberikan racun, tapi salah sasaran, malah kena ke kalian, guys. Jadi mulai sekarang kita harus berhati-hati lagi. Jadi parno deh kan. Ingat ya, jangan sembarang terima makanan dari orang lain, nanti diracun pula. Oke guys, sampai di sini saja video saya. Jangan lupa like video ini jika kalian menyukainya dan subscribe ke channel saya untuk mendukung saya dan Doge membuat lebih banyak video lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. 2岁了，整个当朝，驸马郎的旗帜往